Kalau saya bilang sama mahasiswa, selagi masih ada daring ini daftar terus sidang. Jadi masih masih rezekinya kan ya, walaupun mungkin ada kesulitan yang lain juga untuk ini kan. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu, kembali Wonder Woman yang hadir di studio kita ya. Selamat datang Ibu Tengku Maya Silvianti, SPDMA TESOL ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu nih? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya. Sehat. Ya, nah, ini panggilannya Ibu Tengku, Ibu Maya atau Ibu Silvianti? Ibu Maya saja. Ibu Maya Bu ya. Ibu Maya ini adalah seorang dosen FKIP Unsyah. Ya benar Bu. Lulusan dari University of Manchester, Inggris. Inggris ya Bu ya. Kalau yang kami tahu Manchester itu identik dengan sepak bolanya. Bola, ya. Alhamdulillah udah pernah sampai ke Old Trafford. Ya Old Trafford. Oh luar biasa. Rahmat tuh sangat. Tapi nggak pernah nonton bola. Oh nggak pernah nonton bola Bu. Nggak pernah nonton bola, soalnya Inggris tuh kan negaranya dingin, jadi saya nggak tahan dingin, jadi malas lah keluar. Oh padahal Rahmat sangat pingin tuh ketemu dengan David Beckham dulunya. Kesempatan untuk Dulunya sih. to get there, dapat beasiswa. Oh ya. Berarti sana beasiswa ya Bu? Iyalah. Dari pemerintah mana Bu? Dari Ford Foundation. Ford Foundation. Ya Bu, bisa diceritain Bu? Mungkin ya, jadi awalnya gimana sih dapat? Topik kita hari ini tentang itu ya, pengalaman ya, kita berbicara apa adanya aja lah Bu. Jalan aja lah. Tentang pengalaman meraih beasiswa. Ya memang saya dari kuliah S1, ketika masih kuliah tuh saya memang punya cita-cita suatu saat harus bisa sampai ke luar negeri. Untuk sekolah melanjutkan S2 gitu atau S3. Nah, tapi cita-cita saya awal itu negeri Paman Sam, Amerika. Tidak melihat negara yang lain. Pokoknya kalau bagi saya sudah sampai ke luar negeri itu kalau sudah sampai ke Amerika. Kalau Malaysia bukan luar negeri ya, Pak? Malaysia bukan luar negeri. Nah, itu kan pikiran dulu kan. Nah, jadi begitu tamat sekolah, kuliah maksudnya S1. Tahun 2003 itu saya langsung apply beasiswa. Beasiswa yang saya apply itu yang pertama dibuka itu beasiswa yang ke Australia. Teringat juga kemarin tuh pinginnya ke Amerika. Tapi Australia, negeri kanguru. Apa aja lah, boleh lah. Ya penting luar negeri ya. Penting luar negeri. Itu sudah terbuka wawasan bahwa luar negeri itu pokoknya keluar Indonesia. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2003. 2003 Bu. Untung Aceh belum nggak merdeka ya. Kalau merdeka kita ke Medan aja udah. Iya, ke Medan aja udah luar negeri kan. Jadi melamarlah saya ke satu beasiswa. Ini nama beasiswanya boleh disebut atau tidak? Silakan, nggak apa-apa Bu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. AusAid, Australian government ya. AusAid namanya. AusAid. Jadi saya apply 2003. Kemudian kira-kira sekitar sebulan 2 bulan kemudian dapat balasan dari AusAid tersebut. Amplopnya kecil, amplop putih macam ini. Dikirim via pos? Via pos. Lalu saya buka dengan hati-hati. Jadi karena kecil sekali ya. Jadi tulisannya itu terima kasih Anda telah mendaftar menjadi salah satu pendaftar di beasiswa ini bla 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 bla. Namun karena ramainya pendaftar, kami mohon maaf Anda belum terpilih menjadi salah satu kandidat untuk beasiswa ini. Berarti intinya saya tidak diterima. Oh, gagal. Gagal. Tapi bukan berarti menyerah ya? Tidak. Kemudian tahun depannya 2004 saya ikut lagi. Nah, itu kebetulan di saat yang sama ada 2 beasiswa yang buka. Ford Foundation dengan AusAid. Jadi saya apply lah dua-dua. Nah, cuman karena saya belum punya pengalaman untuk mengisi borang formulir itu, jadi mungkin isiannya itu kurang pas gitu. Seperti ada pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan? Ini pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Ini saya terjemahkan. Apa yang akan Anda lakukan seketika Anda kembali dari luar negeri?
Jadi jawaban saya ngawur sedikit, bukan sedikit, banyak ngawurnya. Jawaban saya ingin jadi rektor. Padahal saya dosen aja bukan. Saat itu belum jadi dosen. Belum, kan baru lulus. Belum PNS ya, Bu ya. Belum. Langsung ingin jadi rektor. Oke, Bapak Rektor Unsyah, siap-siap mungkin posisi Anda terancam. Tidak, itu kan jawaban. Itulah maksudnya jawabannya kok aneh sedikit. Mungkin itu salah satu penyebab karena ini anak ini ngisinya asal-asal nih. Isi borangnya asal-asal. Ini nggak bisa lewat. Jadi di situ saya belajar nggak boleh kita isi asal-asal. Gagal juga. Enggak, itu yang pertama. Itu yang pertama tadi. Nggak boleh kita isi asal-asal. Kita harus isi sesuai dengan wawasan kita. Harus tahu bagaimana cara mengisi borang dan sebagainya. Nah, kemudian yang menarik 2004 itu kan saya apply di 2 beasiswa. 2004 sebelum tsunami, Bu? Sebelum tsunami. AUS-8 dengan Ford. Nah, itu waktunya bersamaan Oktober 2004. Kemudian November, Desember tsunami. Nah, pas tsunami Januari itu Ford Foundation sudah pengumuman. Cuman karena kita di Aceh tsunami, mereka tidak bisa menyampaikan pengumumannya itu. Nah, pengumumannya itu nggak bisa sampaikan ke Aceh. Kan semuanya putus tuh, tidak ada lampu pun mati, tidak ada koran dan sebagainya, telepon pun hidup, cuma mungkin nggak tahu hubungi kemana ya. Jadi disampaikanlah pengumuman itu ke satu alumni Ford. Nah, si alumni ini juga nggak tahu nyari kemana walaupun dia tinggalnya di Aceh Besar. Jadi cara dia menghubungi kandidat yang lulus tahap selanjutnya itu melalui Serambi Indonesia. Cuman cara disampaikannya itu IIEF Jakarta mencari 1 si A, 2 si B, 3 si C, sampai kalau nggak salah nomor saya 48, Tengku Maya Silvianti, alamat Jalan Lambrabo nomor 10 Lamtemen Timur. Bagi yang mengetahui keberadaan mereka, harap menghubungi bla 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 bla. Jadi yang pikir hilang ya. Yang abang ipar saya, dia masuk koran. Ada apa? Nggak tahu tuh masuk koran. Jadi saya carilah korannya. Ternyata saya tahu. IIF tuh alhamdulillah kayaknya lulus nih. Tapi orang kan nggak tahu. Betul. Tetangga saya bilang, ada dia kemarin lihat. Kok udah ada di koran. Jadi saya juga dicari karena ini ya. Jadi ya Allah, rupanya kayak gini rupanya kalau dicari orang hilang di Iya kan perasaan orang kan nggak tahu. Jadi sehingga beredarlah isu bahwa saya sudah tidak ada. Karena kalau kita ngerti AIF mencari, tapi orang lain kan tidak tahu. Harusnya redaksi bahasanya jangan macam itu ya. Tapi nggak apa-apa pengalaman. Terus Bu? Kemudian ketika bersihkan rumah pasca tsunami itu, datanglah surat pos. Nah, surat pos itu ternyata dari beasiswa satu lagi, yang Australia itu. Amplopnya, lulus juga. Amplopnya kecil. Lulus juga. Amplopnya kecil. Kalau amplopnya kecil, nggak lulus. Oh iya. Dia kalau lulus amplopnya besar karena ada borang lagi yang harus diisi. Berarti udah 2 kali nggak lulus. Ya, berarti rezeki saya bukan ke Australia. Iya. Nah, jadi mulailah saya fokus ke beasiswa itu Ford. Tahap 2 lulus, alhamdulillah. Tahap 3, jadi tesnya itu setahun. Prosesnya setahun. Tesnya itu setahun makan waktu sampai tahap 3 TOEFL, tahap keempat wawancara ke Medan. Nah, itu baru setahun. Kemudian di saat wawancara itu ada buka lagi beasiswa ketiga. Ada lagi. Fulbright. Itu Fulbright Tsunami Relief khusus untuk korban tsunami. Aceh, khusus untuk Aceh. Saya apply. Ikut lagi. Dulu lulus alhamdulillah. Lulus juga. Lulus. Cuman karena sedangkan pada saat yang tadi kan belum dijalani nih Bu ya. Iya. Ini Ibu ikut lagi. Itu belum dijalani. Enggak, itu belum pengumuman kan. Habis pengumuman. wawancara yang terakhir, nunggu pengumuman buka beasiswa Fulbright. Saya ikut lagi, ternyata lulus juga alhamdulillah. Tapi kemudian kita dihadapkan pada posisi harus memilih. Jadi akhirnya karena yang Ford ini pengalaman
dapat koran lagi tadi dan Iya, sebagainya. ya. Kemudian akhirnya saya memilih Yang Ford dan Ford. mengundurkan diri di Fulbright Tsunami Relief. Itu orang pertama yang mengundurkan Kalau yang diri. tsunami relief itu kemana Bu? Texas dan Arkansas. Tapi kan itu cita-citanya Ibu kan ke Pamansam kan? Iya, tapi udah Oh. beralih cita-cita. Udah mulai cita-cita ya. Karena kebetulan sesuai jurusan juga kan. Ternyata di Betul. Inggris ada jurusan yang saya pilih. Ya ke situlah. Oh. Jadi kemudian Ibu berangkat ke sana. Berapa lama di sana Bu? Dengan academic training sekitar 1,5 tahun. Setahun setengah selesai Mm-mm. S2. Ya. Setahun setengah Mat S2. Iya, Itu karena kalau Inggris, kalau Inggris itu pounds-nya kan tinggi. Jadi mereka emang rata-rata kuliah itu tidak selama seperti di Amerika, Oh, cepat Bu ya. lebih cepat. Tapi Karena- juga tergantung orangnya juga sih sebenarnya ya. gimana tergantung orang. Firman berapa tahun Man S1 Man? Oh, kalau Aib. kalau Senyumnya. beasiswa itu kita nggak punya pilihan. Dia Harus beasiswa itu cepat. dia harus memberikan misalnya S2 Mm-mm. setahun atau 2 tahun. Lebih dari itu bayar sendiri. Oh, begitu. Sama ya. juga dengan S3. S3 beasiswa yang diberikan 3 atau 4 tahun. Lebih dari itu bayar sendiri. Jadi kalau mau tamat 10 tahun ya silakan aja. Tapi bayar sendiri. 10 tahun. Firman nggak sampai ya kemarin ya. Berapa Man? 8. 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun. 5 ya. Sesuai ya. Sesuai. Sesuai prosedur. Di satu kampus ya. Kemudian lanjut ke kampus yang lain ya Man. Aib. Aduh. Jadi kemudian Bu, pasti saat kita di negeri orang itu kan ada tantangan, ada ya tidak seindah negeri kita lah. Ibaratnya di sana ada mayoritas non muslim. Kira-kira menurut Ibu apa tantangan terbesar terutama di Manchester itu Bu? Sebelum saya berangkat ke Inggris itu ada dalam benak macam mana nih ya, saya kan pakai jilbab. Saya orang Islam. Nanti kalau mau puasa atau sholat atau apa mudah atau enggak. Tapi lagian dulu waktu saya berangkat tahun 2007 itu kan kita belum ada internet seperti sekarang. Betul. Jadi susah. Jadi Sudah ada sih sebenarnya sudah internet ada, tapi enggak cuman semudah email saat aja. ini. Kalau untuk searching itu belum ada, tapi belum menyeluruh seperti lah. sekarang lah ya. Jadi begitu sampai di Inggris, Hmm. ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata malah Inggris itu adalah salah satu negeri Eropa yang populasi Islamnya itu besar, sangat berkembang. Oh, Jangankan pakai jilbab, pakai cadar pun rame. ada ya. Rame bukan ada. Oh. Jadi ini negeri Inggris atau negeri Arab sebenarnya kalau kita lihat. Nah, ternyata memang sudah ramai. Cuman ada yang menarik tadi masih berkaitan dengan pengalaman itu beasiswa. Kalau kita ini penting juga sebenarnya. Kalau kita ke luar negeri kan kita apply visa, paspor dan sebagainya. Nah, itu kita harus benar-benar tulis nama kita itu konsisten. Oke. Nah, Contohnya, jadi saya karena mungkin kurang pengalaman, misalnya kan nama saya Tengku Maya Silvianti. T titik gitu. Enggak, Tengku. Kalau di paspor tuh nggak boleh singkat. Sementara KTP saya singkat TGK. Oh. Paspor nggak boleh singkat, Tengku. Nah, jadi itu berdebat pertama di situ. Tapi tetap imigrasi yang menang. Paspor panjang, Tengkunya panjang. Nah, kemudian yang kedua, kita kan tidak punya nama keluarga kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri mereka punya surname, harus ada nama keluarga. Marga family name. gitu ya. Nama keluarga, Nama ya, keluarga, bukan oke. marga juga, nama keluarga. Ya, Jadi benar. saya buat di satu formulir saya buat nama saya Tengku, nama family karena saya pikir Tengku itu kan keturunan. Ya udah buat aja Tengku nama family. Tapi saya lupa waktu apply visa nama family saya Silvianti. Oh begitu. Jadi mereka menemukan nama saya berbeda-beda di beda-beda tempat. Nah, jadi itu harus diluruskan. Sehingga itu juga bermasalah ketika mendapat ijazah. Ketika dapat ijazah, saya dapat ijazah S2 itu Maya Silvianti Tengku. Loh. Udah dibalik, Bu. Kan Tengku tadi gara-gara saya tulis Tengku jadi surname.
Jadi itu saya minta tolonglah kalau di Indonesia ini nama harus sama dari TK, SD, SMP, SMA, pokoknya semua harus sama. Tapi nggak bisa, kami harus sama dengan paspor. Tapi paspor saya Tengku Maya Selvianti, cuman tengkunya panjang. Saya minta TGK dipendekkan kan, biar sama dengan ijazah sebelumnya. Akhirnya setelah berbulan-bulan berbalas-balas pantun, dikasih ijazah kedua Tengku Maya Selvianti. Jadi saya ada 2 ijazah. Wah. Jadi sekarang yang dipakai yang mana, Bu? Yang Tengku Maya Selvianti. Oh, yang satu lagi hanya tersimpan. Mungkin kita buat macam ini. Boleh, Bu. Udah panjang. Iya. Tapi kita di Indonesia nggak pernah ya ada kejadian kebalikan nama itu ya. Karena kita nggak Nggak ini pernah kan balik nama tidak mengadopsi isi formulir yang nama keluarga siapa, nama depan siapa, nama tengah siapa. Jadi itu memang karena kita nggak punya pengalaman, ya itulah kesalahan saya kan sebagai ini. Seperti saya juga biasanya sih bukan nama terbalik, Bu. Tapi kalau saya ikut acara keluar di jenis kelamin nama saya katanya ini perempuan nih katanya. Cika gitu kan. Ya, tapi kalau nama nggak pernah terbalik. Rahmat di ijazah S3-nya terbalik namanya nggak, Man? Aman, Man ya? Aman. Oke, Bu, selanjutnya nih berarti cara si mahasiswa atau lulusan-lulusan baru ini untuk dapat beasiswa, ini banyak pertanyaan nih. Apa memang harus beasiswa luar negeri terutama, apa memang harus bisa bahasa Inggris dulu nih? Atau misalnya mau ngambil di Jerman harus bisa bahasa Jerman dulu atau gimana sih, Bu? Karena itu banyak pertanyaan muncul. Betul. Memang itu syarat. Namanya kita mau kuliah di negara yang berbahasa Inggris misalnya. Ya syaratnya tentu bahasa Inggris. Malah kalau di Inggris itu ketika sebelum saya masuk kuliah kan kami itu ada pelatihan bahasa Inggris, Akademi Inggris. Nah itu ada jurusan-jurusan tertentu seperti hukum internasional itu malah TOEFL-nya itu di atas rata-rata. IELTS-nya kalau di Inggris IELTS ya dia tidak minta TOEFL. Kalau standarnya IELTS itu 6,5 baru diterima, tapi untuk jurusan hukum internasional itu 7,5. 7,5 itu udah. Itu di Inggris. Di jurusan tertentu seperti hukum internasional, dia minta calon mahasiswanya itu harus untuk bisa apply ke jurusan itu dia harus dapat nilai IELTS 7,5. Begitu juga dengan jurusan professional teachers. Itu harus dapat IELTS 8. Kalau ke Perancis juga harus bisa pakai bahasa kalau ke Perancis atau Jerman iya, tapi dia setahu saya ya tahap awalnya memang dia IELTS juga karena walaupun dia mungkin kuliahnya di Inggris atau Jerman tapi mungkin kampusnya itu dia bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Nah, kenapa kita sendiri Tapi dia harus belajar bahasa Jerman juga untuk belanja kan untuk sehari-hari. Nah, kenapa kita sendiri di Indonesia ini juga TOEFL itu menjadi syarat kelulusan, Bu? Sedangkan kan yang harus kita cintai adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa asing kan? Terutama usia nih kan, Bu? Ya, betul. Jadi kebetulan tahun 2003 saya juga bekerja di Pusat Bahasa Unsia. Jadi kalau seluk-beluk TOEFL itu saya kalau yang tamat-tamat tahun segitu saya tahun pengawas berapa? TOEFL-nya Tahun berapa tadi, Bu? 2003 pokoknya sebelum berangkat sebelum berangkat sana, ke Inggris. ya. Jadi kalau yang lulus tahun itu mungkin ketemu ya salah satu pengawas TOEFL yang cukup garang tuh saya. Ya. Firman lulusan berapa, Man? Oh, 2012. Nah, lagi. Nah, jadi memang permasalahan mahasiswa umumnya itu memang di bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, terus kenapa, Bu, harus di ininya? Kenapa harus diutamakan? Toh kan juga nggak semuanya lulusan itu memang harus memakai bahasa Inggris, maksudnya karena ada beberapa teman-teman gara-gara pula ya, karena syarat itu sehingga proses kelulusan itu menjadi lama. Mungkin pertanyaannya harus kita balik kan, mengapa katakanlah Pak Cika nih mahasiswa nih S1, jadi saya tanya kenapa Pak Cika nggak mau belajar bahasa Inggris? Terdiam. Jadi mahasiswa tuh di ujung-ujungnya pas mau tamat, nah karena kan saya di pusat bahasa dulu, gimana Kak caranya biar bisa lulus? Gampang, 4,5. Kalau sekarang malah 47, udah naik kan dia standarnya. Gampang supaya lulus bisa sidang.
harus dapatkan nilai 4,5. Nggak, mengapa kita harus bahasa Inggris gitu, Bu? Karena Maksudnya kenapa kita harus bisa bahasa Inggris? karena ya itu kan jawabannya jelas kan, karena bahasa Inggris kan bahasa yang saat ini menjadi bahasa internasional. Mungkin kalau nanti suatu saat bahasa Jepang menjadi bahasa internasional, ya kita harus belajar bahasa Nah, Jepang. mengapa kita tidak membudayakan bahasa Indonesia yang benar-benar wajib sesuai EYD? Karena kita Katakanlah udah bisa. seluruh mahasiswa, karena saya pernah ketemu teman dari Senegal, Menarik. teman dari Senegal mendapat beasiswa Indonesia dan kebetulan ada di Unsia hari ini. Oh ya teman saya, mahasiswa saya. Oh iya, Bu, benar. Bahasa Inggris tapi, Bu. Iyalah kan saya bahasa Inggris. Oh iya. Oh iya, benar-benar. Kan saya dosen jurusan bahasa Inggris. Iya, benar. Aduh. Ketawanya besar. Nah, jadi dia saat kemari saya tanya, apa memang harus diwajibkan di syarat itu bahasa Indonesia? Enggak. Hanya diwajibkan untuk bahasa Inggris. Kan menjadi aneh. Kalau kita nggak mencintai bahasa kita sendiri, seharusnya siapa aja masuk kemari, ini kamu harus belajar bahasa Indonesia baru bisa masuk Indonesia. Sehingga kita bisa membudayakan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang besar gitu. Betul. Kalau yang mengenai Senegal tadi, kenapa dia diwajibkan bahasa Inggris? Ya jawabannya jelas ya, karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Jadi kemanapun kita pergi, minimal ada satu bahasa yang kita itu standarnya bisa berbicara dengan siapa saja. Nah kalau bahasa Indonesia ya kita kan ahli, kan semuanya sudah ahli berbahasa Indonesia. Tapi menarik kalau ini di luar konteks ini ya. Ini Ya, kalau Bu. bicara bahasa ini udah di luar Karena konteks. kalau di meja ujung barat nih, Bu, mulai dari konteks resmi sampai tidak konteks, resmi, sampai terserah. campur-campur nggak ada masalah. Bebas memberikan opini. Ya kalau kita bicara malah yang harus dibudayakan sekarang ini adalah bahasa Aceh. Itu dia. Karena lost generation Khusus untuk di Aceh ya, nih kan? ya, Iya. khusus. Jadi Nah. nanti saya tunjuk speaker yang cocok untuk itu. Oh, saya pikir nanti mau kasih saran ke Rektor Unsia supaya TOEFL tidak ditiadakan ganti di dengan TOEFL. ini bahasa Aceh gitu. Ya menarik, sebenarnya menarik. Cuma yang buat soal belum ada. Nggak apa-apa, kita bantu sama-sama, Bu. Banyak masih yang TOEFL ya? yang memahami ya, seperti Ya. yang Ibu bilang tadi, memahami bahasa Aceh dengan baik Bahasa dan Aceh. benar. Betul. Karena itu menjadi pembicaraan menarik bagi kalangan-kalangan terutama yang kurang bisa bahasa Inggris. Maksudnya untuk apa kita pentingnya bahasa Inggris? Toh kita hanya tinggal di Indonesia. Memang tidak menutup kemungkinan kita itu akan keluar dan itu menjadi bahasa standar internasional. Tetapi bagi sebagian orang adalah kalau kita semakin mengkerdilkan bahasa sendiri, maka akan semakin hilang. Sekarang gini, Bu. Banyak orang-orang itu bangga dengan memakai bahasa Inggris. Kita lihat misalnya artis-artis, ngomongnya sok-sok dengan bahasa Inggris, bangga. Dan kemudian mencemooh teman-teman yang lain yang memakai bahasa daerah. Kampungan lu yang gini-gini. Jadi kan ada terbalik sesuatu, kok tidak malah dengan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu negara ini. Ya kita lebih mengutamakan kamu harus bisa bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Sebenarnya ada pengalaman menarik ketika di Inggris. Itu ada teman-teman yang bertanya begini, kamu bisa bahasa berapa bahasa? 3. 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Aceh, 3 bahasa Inggris. 3. Kamu bisa bahasa berapa? 1 dia bilang Inggris. Kalah kamu. Menang kami orang Indonesia. Kami bisa menguasai bahasa Indonesia 1, bahasa Inggris sebahagian bisa, bahasa daerah bisa. Nah, jadi mereka kagum sebenarnya. Oh, ternyata hebat ya orang Indonesia bisa menguasai lebih dari 1 bahasa. Apalagi kalau ketika kita ceritakan bahwa di Indonesia itu memiliki lebih dari 100 bahasa. lebih 300. Ya kan, lebih dari 100 mungkin. Ya, betul. 300 itu kan lebih dari 1. Anda cerdas. Lebih dari 300 bahasa. Iya. Bukan cuma 300 biasa, 1000 ya. 300? Itu 314 katanya, Bu. Referensinya dari mana? Dari ini Tinta Bumi. Tinta Bumi. Perasaan lebih lah, 1000-an. Iya, mungkin. Kadang ada yang tidak terrekod, Bu, ya. Ya. Baik, Jadi Bu. emang harusnya kita jangan cuman pokoknya saya udah cukup bahasa Indonesia aja. Janganlah. Kalau bisa betul. pertama bahasa daerah kita harus kuasai. Betul. Kan? Walaupun ada yang enggak fasih-fasih amat pokoknya bisa. Hajar.
Pokoknya kalau saya prinsipnya kita bisa berbahasa itu. Betul. Kalau saya ngomong sama Pak Cika misalnya, Pak Cika ngerti yang saya ngomong, saya ngerti yang Pak Cika ngomong. Nah, ketika terjadi komunikasi Iya. dua arah, berarti kita bisa Itulah yang namanya berbicara bahasa. Kegunaan bahasa kan untuk Ya, berkomunikasi, Bu, ya. Tapi memang pengalaman pribadi saya juga bahasa Inggris itu jangankan nggak perlu jauh-jauh ke Malaysia saja, Betul. mereka kadang lebih memahami kita ngomong dengan Inggris ketimbang bahasa Melayu. Gitu. Ya, ya. Itu Karena kita ke pasarnya aja dengan gitu, ya. Oke, Bu. Next nih, Bu. Mungkin tadi kita udah ini tentang beasiswa, Bu, ya. Jadi si mahasiswa yang baru lulus ini, adik-adik mahasiswa yang baru lulus sarjana S1 itu utama, itu silakan buka-buka link-link terus ya, Bu, ya. Jangan Iya. takut untuk apply. yang pertama Ya. niat. Niat. Harus kalau memang betul-betul punya niat, berarti memang harus mencari ya. Betul. Harus mencari kemana beasiswa apa yang dia inginkan, kemudian ke negara apa dia pingin tuju. Nah, mungkin itu salah satu motivasi untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya, karena saya termasuk salah satu pengajar calon penerima beasiswa di BPSDM sudah 3 tahun. Memang banyak sekali yang minat untuk keluar negeri, tapi kendalanya cuma satu, bahasa. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan kalau TOEFL itu dia ada 3, ada listening, ada structure, ada reading. Itu kalau TOEFL yang biasa. Kalau TOEFL internasional tambah speaking dan writing lagi. Nah, untuk yang 3 aspek ini saja, listening itu tidak bisa kita pelajari dalam waktu 1 bulan. Kita mau kursus 1 bulan, pokoknya harus bisa. Nggak bisa, karena dia itu skill jangka panjang. Betul. Dia tuh harus berlatih terus minimal 6 bulan, setahun, supaya telinganya itu terbiasa untuk menangkap percakapan. Betul. Reading juga panjang. Makanya dari sekarang mahasiswa-mahasiswa unsiah khususnya, ayo belajar bahasa Inggris. Belajar itu nggak mesti di kampus. Iya, maksudnya nggak mesti pergi ke kursus gitu. Sekarang ini di internet. Nah, ini kembali kalau kita kembali ke daring, sangat banyak aplikasi yang disediakan, baik yang berbayar maupun free, yang bisa menunjang bahasa Inggris. Iya, benar. Sangat banyak. Tinggal bahkan gratis semua rata-rata. Rata-rata gratis, mungkin ada yang premium yang bayar, bahkan bisa berbicara langsung dengan native speaker. Nah, tinggal kendalanya mau atau tidak. Betul. Dan kalaupun nanti begitu kita apply kemudian gagal, jangan takut untuk mencoba lagi. Kan saya gagal amplop putih itu. Kecil, Bu, ya. Kecil 2 biji. Rupanya sekarang katanya yang pas ketemunya semua amplop kecil, Bu, gitu. Mungkin sekarang ada hemat kertas. Baik, Bu, karena tadi Ibu bahas masalah daring. Kita coba bahas sedikit nih, Bu. Ini loncat lagi topik. Iya, loncat lagi. Ini kan COVID Ya. 19, ya. Jadi belajar daring sampai ke kuliahan. Nah, kemarin kita sempat ngobrol di sini sama teman-teman mahasiswa dari perwakilan Ikamba ini, Bu. Nah, jadi katanya ada juga kendala-kendala di sisi mahasiswanya dan kendala di sisi dosennya. Wah, dosen juga terkendala sebenarnya. Jelas lah. Kalau kendala yang pertama, kita kan tidak menduga terjadi sesuatu yang seperti ini kan. Kalau ketika saya di Inggris dulu memang kita belajarnya sudah menggunakan internet dan distance learning juga, belajar bukan jarak jauh, maksudnya ada materi tentang belajar jarak jauh menggunakan media, aplikasi dan sebagainya. Nah, tapi kan kita tidak siap dengan itu di sini. Kita siap dengan internet mungkin, siap dengan perangkat Android, tapi tidak siap bagaimana menggunakannya. Nah, ketika tiba-tiba keluar pengumuman besok harus lockdown, kita mau ngapain? Buta lah istilahnya, karena juga belum pernah kejadian. Iya. Sebenarnya kalau di Unsiah sendiri itu ada learning software itu sudah disiapkan, dan sudah ramai juga dosen-dosen yang sudah ikut pelatihan, tapi mungkin sedikit yang menggunakannya. Nah, jadi ketika terjadinya lockdown ini, baru kemudian membuka dan mulai menggunakannya. Terus kenapa dipaksa untuk kita gunakan perkuliahan daring ini, Bu? Kalau mahasiswanya belum siap, si dosennya juga belum siap. Kalau untuk tahap ini siap nggak siap harus siap.
harus terjadi, harus dijalankan kan. Kan kuliah harus jalan. Tapi masing-masing sudah di rumah sendiri. Jadi paling-paling ada beberapa metode dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Bukan paling berat, paling ya lumayan berat lah. Yang paling ringan tuh WhatsApp grup. Nah, kuliah di situ. Oh, ada presentasi, rekam, kirim. Kasih feedback. Nah, itu yang paling ringan. Selemah-lemahnya iman untuk WhatsApp. Selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya teknologi kan WhatsApp kan. Nah, Benar. kemudian ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Zoom dan sebagainya. Cuman kendalanya ini terus terang aja kalau dosen laki misalnya, apalagi yang nggak punya anak-anak kecil, gampang lah. Kalau yang perempuan tuh banyak tuh kita dosen-dosen bicara kan, lagi kasih kuliah. Datang anaknya. Bunda minta air. Jadi yang seperti itu ya kita mahasiswa maklum aja lah. Bunda dipanggil ayah. Bunda enggak, kalau ayahnya enggak, karena kalau jam kuliah kan udah kuliah. Tapi anak-anak ini kan ya namanya kerja di rumah. Betul. Ya dengan segala konsekuensi rumah kan. Iya betul. Ada maklum. Tapi itulah yang sebenarnya kayaknya lebih menarik, si mahasiswa bisa tahu ini kehidupan dosennya di rumah seperti Makanya apa. ada dosen yang memilih tidak menggunakan Zoom. Karena masuk. Benar-benar. Jadi menggunakan WhatsApp mungkin lebih aman. Di samping kalau mahasiswa FKIP itu kan banyak yang dari daerah kan, yang memang ada tuh mahasiswa yang kirim SMS ke dosennya, Bu maaf saya lagi nggak ada paket. Gimana tuh Bu? Mau gimana coba? Terus nilai-nilainya semuanya? Ya. Atau gini Bu, karena saya dapat info. Dapat kabar-kabar angin. Ada beberapa dosen ya, saya nggak bilang kampusnya di mana, tapi katanya ya karena ini sedang COVID, udahlah kita kasih aja semua mahasiswa. Ya, Ibu termasuk Bu? Saya belum periksa lagi, baru sebahagian periksa. Cuman memang tentu ada tidak seperti biasanya. Karena memang kendala di daring itu ada. B+ semua Bu atau A Bu? Itu belum. Bukan rahasia perusahaan, memang belum selesai diperiksa. Tapi mungkin kalau dia aktif, selama dia aktif, kalau seperti tadi misalnya tidak ada paket, yang penting dia ada komunikasi. Tidak menghilang sampai ujung semester. Bu maaf saya tidak ada paket, apa boleh kasih tambahan kelas? Boleh, nggak ada masalah. Karena ini kan namanya kejadian luar biasa kan. Jadi harus kita luar biasa juga. Berarti para mahasiswa Bu Maya, selamat, Anda sudah mendapatkan nilai minimal B+ nih. Nanti harus nonton nih sampai tamat baru. Di channel ini syaratnya adalah channel ini di-subscribe, nonton sampai share, komen, nonton sampai habis dapat B+. Bahkan A gitu. Ya. Karena memang kasihan kalau memang kita memberikan nilai seperti biasanya Bu ya, dengan kendala mereka di kampung itu kan, bahkan ada yang bukan tidak ada pulsa tapi ada paket tapi tidak ada jaringan sebagainya ya. Iya betul. Kemudian seperti ada juga yang sampai cari ke seperti pertinggian di Jawa ya kalau nggak salah ya. Makassar. Ya. Kemudian jatuh meninggal gitu kan. Jangankan kalau pulang kampung aja di Sare itu di jalan tuh hilang-hilang putar lain, itu aja nggak ada kan. Jadi harus kita maklumi juga kan, apalagi sampai di misalnya katakanlah daerah kampung kami itu harus ganti provider karena provider yang kami pakai di sini nggak ada di sana. Nggak ada di sana ya. Betul. Ya itu kendala yang memang harus kita maklumi. Ini kan kejadian yang jadi pengalaman. Jadi ini sekarang perkuliahan sedang masuk sudah selesai final. Lagi memeriksa nilai. Memeriksa nilai ya. Berarti belum diterbitkan nilai Bu ya? Belum. Kapan Bu ininya jadwalnya? Deadline-nya 12 kalau nggak salah. 12 Juni. Berarti ini sudah mau ya? Sudah hampir. Oke, berarti bisa kita sebarkan bagi yang mau dapat nilai, silahkan nonton cepat-cepat gitu. Sebelum nilainya ditulis. Karena memang belajar daring ini ada plus minusnya Bu ya, tantangannya sangat luar biasa. Kemudian Bu, prediksinya dengan keadaan kita mau new normal ini kita tetap tahun ajaran baru nanti tetap daring atau sudah aktif? Belum ada pengumuman dari rektor, tapi kalau pegawai itu sudah mulai aktif di kampus ya. Kalau dosen kan kebetulan
perkuliahan sudah selesai. Hmm. Jadi tidak ada perkuliahan, menunggu semester baru nanti Menunggu September semester baru, ya? insyaallah. Hmm. September ya? September kuliah baru. Itu Oh, belum ya. tahu apakah daring, Iya, apakah tatap muka. Ya mudah-mudahan saja selesai corona ini kan. benar. Karena kalau daring Amin. lagi ini Ribet juga lagi, Bu, ya. ribet juga. Terus Bu, karena daring ini kan membutuhkan biaya ya, Hmm. pakai data dan sebagainya. Ada bantuan dari pemerintah khusus Bu atau dari kampusnya Dari Unsia ada. untuk dosen? Untuk mahasiswa terutama. Tapi saya kurang mengikuti prosesnya. Kalau untuk dosennya Bu? Dosennya Belum. bisalah sendiri insyaallah Bisalah, kan. Yang penting karena- mahasiswanya kan yang Ya, penting. karena dosen pun lumayan juga Bu ya penghasilannya ya. Alhamdulillah. Sidang-sidang gimana Bu? Sidang-sidang Daring juga? selama ini melalui daring ya. Nanti wisudanya daring juga kayaknya Bu ya? Kalau wisuda kebetulan kemarin tuh ada wisuda kayaknya ditunda. Ditunda Nah, ya? ditunda. Tapi kalau sidang ya mungkin sekarang Masih bisa memadai dengan rezekinya daring. mahasiswa masih daring. Betul. Minimal kan kalau dosennya marah kan nggak enak juga dia marah sendiri di ruangan sendiri kan. Iya. Hanya ada yang mau dia tanya mahasiswa ini kenapa kan sendiri kan. Apalagi dosen perempuan mau marah datang anaknya Bu ya. Ya, jadi mungkin Bunda kenapa marah-marah katanya. kalau saya bilang sama mahasiswa selagi masih ada daring ini daftar terus sidang. Jadi Oh. masih masih rezekinya kalian walaupun mungkin ada kesulitan yang lain juga untuk ini kan. Daftar terus sidang, tapi nilai TOEFL-nya ditinggikan sedikit nih. Ah, Sehingga nggak jadi- lulus juga, akhirnya nggak bisa sidang. Ya, nilai TOEFL itu harus ya, back to TOEFL. Iya. Oke, ada pertanyaan di medsos kita, ada yang DM? Firman? Dari siapa? Nggak, dari siapanya? Dari siapa? Dari Amar 13. Amar 13, apa katanya? Udah dijawab sih kayaknya. Jadi Inggris terkenal salah satu negara yang mayoritasnya rasis terhadap Islam. Inggris terkenal Oh. salah satu negara yang mayoritas rasis terhadap Islam. Terus, Apa Ibu pernah mengalami kejadian rahasia selama berada di Inggris? Pernah, apa Ibu pernah mengalami keadaan Pernah, rasial di Inggris? pernah. Pernah sih. Maksudnya ketika Apa kejadian? suatu saya kan pernah ke London. Mm-mm. Jadi London dari Manchester itu 5 jam jaraknya. Oke. Banda Aceh Osmawe. Mm-mm. Nah, tapi ketika mau kembali ke Manchester, saya memilih train yang jam 12 malam. Mm-mm. Supaya nyampe Manchester jam subuh. Kalau pagi ya. pilih jam 8 kan takut juga Benar. sampai Tengah tengah malam. malam. Jadi di stasiun kereta api itu ada satu orang ibu-ibu yang menghampiri kami. Kebetulan saya berdua dengan kawan dari Bengkulu. Dia bertanya seperti ini bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris aja dulu biar kita tahu juga. Nggak apa-apa. Oh ya, are you Muslim? Mm. Bilang. Kami kan yes, kami bilang kan. Mm. Have you been to the mosque recently? Ada ke masjid akhir-akhir ini? Mm. Memang nggak ada kan? No. Habis itu dia diam tapi dia tidak berpindah di situ. Dia seperti ini, dia lihat kami terus. Mm. Mm. Gini terus. Jadi kan kami kan Takut takut juga. kan. Mm. Kak kayak mana nih? Ya. Kata kawan, pindah yuk. Kebetulan datang orang Inggris satu duduk di belakang kami, dia bilang gini, that's okay, no problem. Nggak apa-apa, tenang aja dia bilang. Jadi ya udah, tapi lama-lama kami nggak nyaman juga, akhirnya kami pindah. Tempat yang aman itu adalah buffet. Buffet itu restoran yang bayar 5 pound bisa makan apa saja. Di tren itu. Enggak, belum di stasiun kan. Oh, di stasiunnya ini. Ini masih di stasiun. Masih di berarti? stasiun, Oh. nunggu jam kan. Oke. Jadi terpaksa masuk ke buffet itu, bayar 5 pound bisa makan apa saja. Jadi lapar nggak lapar ya, ya begitulah untuk Yeah. menyelamatkan diri. Tapi rata-rata tidak. Rata-rata Inggris itu negara yang mayoritas Islamnya itu ramai Terus sekali. kenapa Bu kemarin itu ditanyain begitu? Waktu itu kan Maksudnya tahun apa? 2000, ya nggak tahu juga saya karena kan kami tidak bertanya sama dia apa maksudnya. Jadi Kami kan nggak tahu langsung apa ya. pergi. Tapi itu satu pengalaman. Iya. Tapi rata-rata aman-aman aja Aman-aman insyaallah ya, di Be? Inggris. Insyaallah. Mungkin next time kita bisa ke Inggris juga. Untuk Amin. ya Rahmat ya, Firman, EN ya. Mungkin kita bisa ke Inggris tapi ya kalau nggak melanjutkan kuliah paling nggak jalan-jalan ya. Nonton Manchester lawan Nonton Arsenal. Manchester ya betul. Ya Firman ya. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan terakhir lah mungkin ya. Dari Salma NAD. Salma NAD. Oke. Kalau mau nyari info beasiswa di mana ya Bu? Mohon arahan. Kalau mau cari info beasiswa di mana? Mungkin tadi udah disebutkan internet. Ya Bu ya. Yang paling Ya.
Situsnya ya cari aja di Google, beasiswa yang buka tahun 2020 misalnya kan. Nanti dia keluar daftarnya, LPDP. Kalau Ford Foundation beasiswa saya itu kebetulan sudah tidak ada lagi, sudah habis dia. Ada Fulbright, ADS dan sebagainya banyak. Lalu ya tetapkan kalau buka semua apply aja semua. Jadi, ini aja terus ya, jangan khawatir ya. Jangan Karena kita nggak tahu yang mana rezeki kita ya. Iya, persiapkan diri, jangan seperti saya jawabannya asal-asal waktu pertama sekali dulu. Harus ketika kita mau ngisi borang beasiswa itu kita tanya dengan alumni yang pernah lulus di situ. Ini ngisinya gimana nih? Ini kira-kira jawaban yang diharapkan tuh bagaimana? Nah, kira-kira ini bagaimana? Tapi dengan kita belajar itu kita tahu cara ngisinya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak nih Bu, udah hampir 40 menit kita ngobrol. Terima kasih telah berbagi informasi, berbagi dengan pengalaman. Topik yang loncat-loncat Nggak masalah Bu, karena kalau kita habiskan satu secara habis, nggak habis-habis juga Bu. Tapi mungkin Bu kita minta satu kalimat penutup, closing statement. Mungkin nggak perlu terlalu panjang juga. Ya. 1 menit lah paling maksimal ya mungkin ya. Ke kamera yang ini. Oke, silakan Bu. Ya, jadi untuk zaman sekarang ini beasiswa itu sangat banyak, sangat banyak. Tinggal bahkan ada kayak kita di Aceh ini ada beasiswa yang malah belum orangnya itu belum cukup. Orangnya itu belum cukup untuk misalnya beasiswa yang disediakan sekian, tapi orangnya baru ada sekian. Nah, lagi-lagi syaratnya itu mentoknya itu di bahasa Inggris. Jadi mari kita belajar bahasa Inggris. Tingkatkan nilai TOEFL dan IELTS. Kalau mau ke Eropa atau Australia itu harus IELTS. Kalau ke Amerika itu TOEFL. Nah, tingkatkan dulu dua-duanya. Nanti kalau bahasa Inggrisnya itu sudah meningkat, insya Allah beasiswa gampang lah. Oke, terima kasih Bu. Ya. Semoga bermanfaat pembicaraan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya juga bingung apa yang tadi saya ngomong. Tapi yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah yang paling penting, kalau mau dapat nilai B+ dan A di mata kuliahnya Ibu, jangan lupa subscribe, nonton, like, share, and comment channel Ujung Barat Official gitu ya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Sama-sama kita ke sana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cikal. Sama-sama Bu.